Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Resnu Cahya, NPM 23, NPM akhir 083. Saya Rafli Zainur Rahim, NPM Air 061. Nah, saya di sini mau, mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan medan listrik. Sebelumnya, kelompok saya ada Hendrikus Yulianto dengan NPM akhir 02, Satrio Bimantoro, MPN akhir 39, Izal Islam dengan NPM akhir 076 dan Leo Fadil dengan NPM akhir 146. Nah, apa sih yang dimaksud dengan medan listrik? Pengertian medan listrik adalah suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Konsep medan dikembangkan oleh Michael Faraday dari 1791 sampai 1867 dalam konteks gaya listrik. Medan listrik dikatakan berada di daerah ruang di sekitar suatu benda bermuatan yang kita sebut muatan sumber. Kemudian, saat benda bermuatan lainnya atau muatan uji memasuki medan listrik, gaya listrik akan bekerja pada benda tersebut. Lihat pada gambar di samping. Muatan uji positif yang kecil, Q0, diletakkan di dekat benda kedua yang mengandung muatan positif Q yang jauh lebih besar. Kita tetapkan medan listrik yang disebabkan oleh adanya muatan sumber pada lokasi muatan uji adalah gaya listrik pada muatan uji persatuan muatan, atau secara lebih spesifik. Kemudian di samping adalah foto dramatis. Ini menangkap gambar saat kilatan petir menyambar sebuah pohon di dekat daerah petisaan. Petir biasanya dikaitkan dengan medan listrik di atmosfer yang sangat kuat. Vektor medan listrik E pada suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai gaya listrik Fe yang bekerja pada muatan uji positif Q0 yang diletakkan pada titik tersebut dibagi dengan muatan ujinya. Berikut rumus dari vektor medan listrik E. Catatan, perhatikan bahwa E adalah medan yang dihasilkan oleh muatan atau distribusi muatan yang terpisah dari muatan uji. Kedua, E bukanlah medan yang dihasilkan oleh muatan uji itu sendiri. Ketiga, adanya medan listrik adalah karena sifat dari sumber medan itu sendiri. Keempat, keberadaan muatan uji bukan merupakan penyebab timbulnya medan listrik. Dan yang terakhir, muatan uji berfungsi sebagai pendeteksi adanya medan listrik. Bersama 1.1 dapat ditulis ulang sebagai berikut, yaitu Fe sama dengan Q dikalikan E. Persamaan ini menghasilkan gaya pada partikel bermuatan yang diletakkan dalam medan listrik. Jika Q positif, maka gaya memiliki arah yang sama dengan medannya. Jika Q negatif, maka gaya dan medan memiliki arah yang berlawanan. Dari medan listrik yang terjadi pada suatu sumber atau antara muatan tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar A menunjukkan Q positif memiliki arah keluar dan Q negatif memiliki arah ke dalam. Atau bisa dilihat dari gambar di bawah, gambar 2.6, gambar A dari positif ke negatif, gambar B dari positif ke negatif sama tapi dengan jumlah yang berbeda. Yang gambar C tolak menolak karena memiliki nilai yang sama. Gambar 2. Untuk menentukan arah medan listrik, asumsikan suatu muatan titik Q sebagai muatan sumber. Muatan ini menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi seluruh titik dalam ruang di sekitarnya. Seperti ini contoh gambarnya, teman-teman. Medan listrik oleh muatan titik. Suatu muatan uji Q0 diletakkan pada titik P dengan jarak R dari muatan sumber pada gambar 2A.
Kita dapat membayangkan bahwa kita menggunakan muatan uji ini untuk menentukan arah gaya listrik dari medan listrik. Akan tetapi, medan listrik tidak tergantung pada keberadaan muatan uji. Medan listrik hanya ditentukan oleh muatan sumber. Menurut hukum Coulomb, gaya yang dihasilkan oleh Q pada muatan uji adalah Fe sama dengan Ke atau konstanta dikali Q kali Q0 dibagi R kuadrat dikali R, di mana R adalah suatu vektor satuan yang mengarah dari Q ke Q0. Gaya dari gambar 2A arahnya menjauhi muatan sumber Q. Oleh karena itu, medan listrik pada P, posisi muatan uji ditentukan oleh E sama dengan F dibagi Q0. Dan kita menemukan bahwa pada P, medan listrik yang dihasilkan Q adalah E sama dengan KE dikali Q dibagi R kuadrat dikali R. Jika muatan sumber Q bernilai positif, gambar 2B menunjukkan situasi saat muatan ujinya dihilangkan. Muatan sumbernya menghasilkan medan listrik pada titik P yang arahnya menjauhi Q. Dan jika Q bernilai negatif, gambar 2C, gaya pada muatan ujinya mengarah ke muatan sumber, sehingga medan listrik pada P mengarah ke muatan sumber gambar 2D. Untuk menghitung medan listrik pada titik P yang disebabkan oleh sejumlah muatan titik, pertama-tama kita menghitung vektor-vektor medan listrik pada P1 demi satu menggunakan persamaan 2.1 dan kemudian menjumlahkannya secara vektor. Dengan kata lain, pada sembarang titik P, medan listrik total yang disebabkan oleh sejumlah muatan titik sebanding dengan jumlah vektor medan listrik dari seluruh muatan tersebut. Asas superposisi yang diterapkan pada medan-medan ini didasari pada sifat-sifat superposisi gaya-gaya listrik yang menyatakan bahwa gaya-gaya dijumlahkan sebagai vektor-vektor. Dengan demikian, medan listrik pada titik P yang disebabkan oleh sejumlah muatan sumber dapat dinyatakan sebagai penjumlahan vektor, yaitu E sama dengan KE sigma Ki dibagi RI kuadrat dikali RI, di mana RI adalah jarak dari muatan sumber Ki ke I hingga titik P, dan RI adalah satuan vektor yang mengarah dari QI ke P. Ketiga, medan listrik oleh muatan kontinu. Seringkali jarak antara muatan dalam sekelompok muatan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan jarak dari kelompok muatan tersebut ke titik tertentu. Contoh, suatu titik di mana medan listriknya harus dihitung. Dalam situasi semacam itu, sistem dengan jarak antara muatan-muatan yang berdekatan ekuivalen dengan suatu muatan total yang berdistribusi secara merata pada suatu garis, permukaan, atau volume tertentu. Untuk menghitung medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan kontinu, gunakan prosedur sebagai berikut. Pertama, kita membagi distribusi muatan tersebut menjadi elemen-elemen kecil. Masing-masing mengandung satu muatan kecil, delta Q, gambar 2.2. Kemudian, kita menggunakan persamaan 2.1 untuk menghitung medan listrik pada titik P yang disebabkan oleh salah satu elemen tersebut. Berikut gambarnya. Terakhir, kita hitung medan listrik total pada P yang disebabkan oleh distribusi muatan dengan cara menjumlahkan seluruh elemen muatan yang ada, gunakan asas superposisi. Medan listrik pada P yang disebabkan oleh satu elemen muatan perbuatan delta Q adalah delta E sama dengan KE dikali delta Q dibagi R kuadrat dikali R, di mana R adalah jarak dari elemen muatan ke titik P dan R adalah vektor satuan yang mengarah dari elemen tersebut ke P. Medan listrik total pada P yang disebabkan oleh seluruh elemen dalam distribusi muatan tersebut kira-kira adalah E sama dengan KE sigma I delta KI K delta QI dibagi RI kuadrat dikali R, di mana indeks I mengacu pada elemen ke I dalam distribusi muatan. Oleh karena distribusi muatannya dimodelkan kontinu, medan total pada P dalam limit delta QI sampai 0 adalah E sama dengan KE limit delta QI sampai 0
Sigma I delta QI dibagi RI kuadrat dikali R sama dengan KE di, dikali DQ dibagi R kuadrat dikali R, di mana integrasi dilakukan terhadap seluruh distribusi muatan. Kita akan mengilustrasikan jenis perhitungan ini dengan beberapa contoh. Dari contoh-contoh tersebut, kita asumsikan bahwa muatan terdistribusi secara merata pada suatu garis permukaan atau pada keseluruhan suatu volume. Saat melakukan perhitungan semacam itu, akan lebih mudah jika kita menggunakan konsep rapat muatan dengan notasi sebagai berikut. Jika muatan Q terdistribusi secara merata pada keseluruhan volume V, rapat muatan volume ρ ditentukan oleh ρ sama dengan Q bagi V dengan rho dalam satuan kolom per meter pangkat 3. Jika muatan Q ter- terdistribusi secara merata pada permukaan seluas A, rapat muatan permukaan sigma ditentukan oleh sigma sama dengan Q per A, dengan sigma satuannya kolom per meter pangkat 2. Jika muatan Q terdistribusi secara merata di sepanjang garis dengan panjang L, rapat muatan linier ditentukan oleh alfa sama dengan Q per L, dengan alfa sama dengan kolom per meter. Jika muatan terdistribusi secara tidak merata, baik pada suatu volume, permukaan, ataupun garis, maka jumlah muatan dQ adalah volume permukaan atau panjang elemen yang kecil adalah dQ sama dengan rho dV. Rho kali D kali V. dQ sama dengan sigma kali D kali A. dQ sama dengan alfa kali D kali L. Seperti itu, teman-teman. Eh, Segitu saja presentasi saya, Ilham, dengan teman saya, Rafli. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya, nanti akan diterangkan oleh teman-teman kelompok lain dengan melakukan demonstrasi langsung. Sekian. Halo semuanya, nama saya Leo Fadil Putra Haryanto, NPM 230 350 10146. Hari ini kita akan mencoba eksperimen sederhana untuk membuktikan bagaimana medan listrik itu bekerja. Untuk alat dan bahan yaitu ada selembar tisu, dua sedotan, gunting, dan benang. Untuk cara pertama, mengikat benang pada salah satu sedotan dengan ukuran 15 cm seperti ini, dan jadilah seperti ini. Kalau kurang merasa pas, kita ukur ujung dengan ujung satunya. Seperti seperti itu. Untuk langkah berikutnya, jika sudah, kita gosokkan kedua sedotan dengan menggunakan tisu. Menggosoknya itu satu arah ya, seperti ini. Bila alat sudah digosokkan dengan tisu, siap untuk kita coba. Sedotannya sudah terkait dengan tali seperti ini.
Jika sudah, bila alat sudah siap, alat sudah kita coba yang sudah terikat dengan tali. Dari kesimpulan ini terjadi karena sedotan yang digosok jadi bermuatan listrik lalu menarik berenda di sekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena gaya gosok dari tisu tersebut membuat sedotan yang jadinya netral menjadi bermuatan listrik, mirip seperti eksperimen Michael Faraday. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Mantoro, NPM 039. Di sini saya bersama teman saya yaitu. Dan halo, nama saya Hendrikus Julani Mitaniu, NPM 230350100002. Dan hari ini saya bersama dengan teman saya akan melakukan eksperimen listrik sederhana yang akan menggambarkan tentang bagaimana terjadinya ketika muatan saling didekatkan. Untuk alat dan bahan percobaan kita kali ini ada kertas, lalu ada pulpen, lalu ada kertas juga yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu ada penggaris, ada lidi, ada penghapus, ada kertas sebagai indikator gerak, dan juga ada tisu. Langkah pertama adalah kita menggosokkan pulpen ke tisu. Kita gosok terus untuk beberapa saat. Dan setelah itu kita dekatkan ke kertasnya dan kertasnya bergerak. Kertasnya bergerak. Dan kertas ini digerakkan oleh pulpen yang sudah kita gosokkan dengan selembar tisu tadi. Percobaan selanjutnya adalah kita mencoba menggosokkan penggaris ke kertas. Kita gosokkan selama beberapa saat, kurang lebih selama 30 detik. Kita gosokkan terus. Lalu kita dekatkan ke kertas yang dipotong kecil dan kelihatannya adalah kertas menempel pada penggaris. Lalu kesimpulan dari percobaan mistar yang digesekkan pada kertas dan didekatkan dengan kertas yang dipotong kecil-kecil adalah ketika penggaris digesekkan dengan kertas, maka penggaris menjadi bermuatan negatif. Sehingga ketika didekatkan dengan kertas, maka proton yang ada pada kertas akan berusaha mendekati penggaris yang bermuatan negatif sehingga kertas menempel pada penggaris. Kesimpulan dari eksperimen pulpen yang digosokkan ke tisu lalu didekatkan dengan kertas yaitu
ketika dua benda tersebut digosokkan ada gaya perpindahan muatan, sehingga ketika pulpen yang sudah digosokkan dengan tisu didekatkan dengan benda uji yaitu kertas, membuat pulpen dan kertas saling tarik menarik seperti di video tersebut. Demikian eksperimen sederhana tentang perpindahan muatan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang terjadi ketika muatan itu saling didekatkan, baik itu muatan yang sama maupun yang berbeda. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kelistrikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijal Islam dengan NPM 23035010076 dari kelas Fisika H. Hari ini saya akan melakukan suatu eksperimen sederhana untuk membuktikan bagaimana cara energi elektromagnetik itu bekerja. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tang, baterai, selotip hitam, tang, gunting, dan juga pengisi staples. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu kawat yang dibutuhkan hingga menjadi 2 pasang yang sama. Setelah itu kita lilitkan masing-masing kawat yang telah kita potong tadi di ujung-ujung paku. Selanjutnya kita rekatkan salah satu kawat yang sudah dipasang tadi dengan selotip ke salah satu ujung baterai. Di sini saya meletakkannya di sumbu negatif baterai. Sekarang mari kita lihat apakah paku yang sudah dialiri oleh listrik dari baterai bisa menjadi magnet dan memiliki medan magnet sendiri. Bisa kita lihat paku menempel pada salah satu pengisi staples, terbukti bahwa paku memiliki medan magnet karena dialiri oleh arus listrik. Mantap. Sekian dari saya. Maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.